Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah, pencipta, penguasa, pemilik dan pemelihara seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat dan pengikutnya yang istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian hadis sultaniyah pada kesempatan kali ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'duhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana fa iyyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in ahazu ala aydihim najau wa najau jami'an, rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala seperti sekelompok orang yang mengadakan undian untuk menentukan tempat di atas sebuah perahu. Maka sebagian di antara mereka setelah diundi mendapatkan tempat di bagian atas dan sebagian yang lain mendapatkan tempat di bagian bawah. Maka mereka yang menempati tempat di bagian bawah apabila merasa kehausan dan membutuhkan air, mesti naik ke atas dan melewati orang-orang yang menempati tempat di atas. Maka mereka kemudian berkata, sekiranya kita membuat satu lubang di bagian bawah, sehingga tidak perlu lagi mengganggu orang-orang yang ada di atas. Maka jika mereka yang menempati tempat yang di atas membiarkan orang yang dibawa dengan keinginannya, mereka semua akan binasa. Tapi jika yang di atas menghalangi orang yang di bawah, menahan tangannya, maka yang di atas selamat, yang di bawah selamat, mereka semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Sahihnya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu perumpamaan, dan perumpamaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesan yang kuat sehingga lebih mudah difahami. Perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengenai dua kelompok manusia. Satu kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, yang berbuat maksiat, yang melakukan kemungkaran.
Sementara kelompok yang lain yaitu yang berusaha untuk menghalangi kemungkaran tersebut. Dalam perumpamaan tadi, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mereka yang melakukan kemungkaran itu seperti orang yang menempati tempat di bagian bawah perahu, lalu ingin membocori bagian bawahnya sehingga air dengan mudah bisa masuk. Sementara yang tidak melakukan kemungkaran itu diumpamakan dengan mereka yang menempati tempat di bagian atas perahu. Maka mereka yang menempati tempat di bagian atas, pilihannya ada dua. Pilihan yang pertama yaitu membiarkan orang yang dibawa dengan keinginannya. Jika itu yang dilakukan, maka tentu yang binasa bukan saja yang dibawa, tapi juga yang di atas. Artinya apa? Jika sekelompok manusia membiarkan orang yang lain yang melakukan kemungkaran, kebinasaan itu tidak hanya akan dialami oleh pelaku kemungkaran, tapi akan dirasakan oleh semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan jagalah diri kalian dari siksaan yang apabila dia turun tidak akan menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi akan bersifat menyeluruh. Dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Itu jika pilihan pertama yang diambil. Tapi jika pilihan kedua yang diambil, mereka yang menempati tempat di bagian atas berusaha untuk menghalangi orang yang dibawa yang ingin membocori perahu tersebut, maka yang selamat bukan saja yang di atas, bukan saja yang dibawa, tapi kedua-duanya akan mendapatkan keselamatan. Itu artinya saudara sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya untuk keselamatan dari pelaku kemungkaran tersebut, tapi merupakan upaya untuk keselamatan bersama. Maka sebagai rakyat, terutama tokoh-tokoh agama, apabila menemukan, menyaksikan, melihat para penguasa, para pemerintah melakukan kemungkaran, berusahalah untuk mengubah kemungkaran tersebut. Manfaatnya bukan saja untuk pada penguasa, tapi manfaatnya kepada seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berupaya maksimal mengubah kemungkaran, terutama kemungkaran yang dirasakan akan memberikan bahaya yang sangat besar untuk kehidupan umat Islam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.